Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saleh Basir. Apa kabar Sobat Syamsariah? Tetap semangat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan ulasan sedikit mengenai analisis fundamental ya. Kemarin sudah dibahas laporan keuangan ya, kemudian PBV, PER ya. Silahkan bisa dilihat di video saya yang lain ya. Kali ini kita akan membahas masalah debt to equity ratio ya atau DER ya. Debt to equity ratio yaitu rasio antara hutang debt ya dengan equity atau ekuitas atau modal ya. Jadi perbandingan antara hutang dengan modal sendiri ya. Coba kita lihat debt to equity ratio ya. Ya, jadi kemarin sudah dibahas mengenai PER ya, PBV ya. Dan ini kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai debt to equity ratio ya. Debt to equity ratio adalah tadi perbandingan antara hutang dengan ekuitas ya. Mungkin bisa dilihat lagi mengenai laporan keuangan di neraca ya. Di neraca ada total aset, ada total hutang, ya, liabilities, dan ada equity ya. Di mana equity itu adalah total karena total aset dikurangi dengan total liabilities ya. Artinya semakin apa namanya? Semakin banyak aktiva atau aset, kemudian semakin berkurang atau semakin kecil utang ya, maka equity-nya akan semakin besar ya kan, seperti keseimbangan. Debt to equity ratio adalah satu untuk melihat tolok ukur untuk melihat sampai seberapa jauh antara utang tadi debt ya, artinya debt to equity ratio artinya utang dengan debt dengan equity ya, dengan modal ya. Sebagai contoh di sini Wika ya, saya contohkan di sini untuk bisa melihat di sini untuk pakai aplikasi Hot Cari Nilai Aset Sekuritas. Teman-teman bisa klik information, financial statement, kemudian balance sheet ya. Nah, di sini kelihatan adanya total aset dari Wika Realty, ini perusahaan BUMN di bidang konstruksi, 61 triliun ya. Kemudian hutangnya 44 triliun sehingga ekuitasnya adalah selisihnya atau 14,3 triliun. Maka untuk mencari debt to equity ratio ini bisa dilihat di bagian cash flow ini ya. Ada PER, ada PBV, ada debt to equity ratio. Rasio antara tadi ya hutang dan modal sendiri ya. Artinya 3 kali ya. Artinya hutangnya Wika 44,3 triliun itu adalah 3 kali lipat dibandingkan ekuitasnya ya. Artinya hutangnya sudah terlalu besar ya. Ya, artinya di sini kita bisa melihat bahwa Wika ya, karena ini memang perusahaan konstruksi banyak meraih hutang karena untuk mendanai proyek-proyek yang triliunan ya. Maka perusahaan konstruksi memang memiliki hutang yang demikian besar ya, hutang ke kontraktor, hutang pembangunan konstruksinya dan sebagainya ya. Padahal mungkin pemilik proyek membayarnya berdasarkan termin gitu kan ya. Maka sebagai perusahaan konstruksi wajar memiliki debt to equity ratio yang besar ya. Ya, tapi hati-hati kalau memang sudah terlalu besar. Ini kebetulan BUMN ya, mungkin hutangnya sih istilahnya banyak hutang proyek-proyek pemerintah gitu kan ya, piutang-piutang dari proyek-proyek pemerintah. Tapi kalau swasta ya ini hati-hati karena
ada resiko gagal bayar ya, sehingga mengganggu cash flow daripada perusahaan. Nah, ini artinya di sini debt equity ratio semakin besar DER ini, maka artinya hutang perusahaan semakin tinggi ya. Nah, hati-hati. Artinya kalau kita bandingkan antara Wika dengan Waskita ya, Waskita DER-nya sampai 5 kali ya, lebih tinggi lagi ya. Artinya Waskita lebih banyak memiliki hutang dibandingkan Wika dibandingkan dengan ekuitasnya ya. Dengan PTPP misalnya ya 4 kali ya. Artinya Wika paling rendah ini per Januari 2020 ya. Kalau kita lihat per September misalnya, ini PTPP 3,6 kali, kemudian Wika 3,3 paling rendah, Waskita paling tinggi tadi ya. Waskita sampai 5,9 kali ya. Maka di sini Waskita tidak dimasukkan sebagai saham syariah karena hutangnya sudah terlalu tinggi ya. Coba kita lihat ADI ya. ADI Karya, wah sudah cukup tinggi juga 5,7 ya. Nah ini yang menjadikan tolok ukur sampai seberapa jauh perusahaan ini bisa mengenerate atau katakanlah meminjam kembali ya. Kalau artinya kalau sudah debt-nya sudah terlalu tinggi ya mungkin kemampuan untuk mendapatkan pinjaman itu sudah terbatas ya. Karena hutangnya sudah terlalu tinggi karena akibatnya kan beban bunganya ya ini akan membebani keuangan perusahaan ya. Nah, artinya di sini kita harus melihat kalau membeli saham tidak saja PER, PBV ya, tapi juga perlu diperhatikan DER-nya ya. Ya, perusahaan yang sehat memang seharusnya tidak terlalu memiliki banyak hutang ya. Misal Unilever ya, Unilever ini perusahaan konsumer papan atas ya. DER-nya cuma 2,3, ini relatif kecil ya. Idealnya antara 1 sampai 2 lah ya. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya. Artinya di sini misalnya Telkom DER-nya 1,1 ya, relatif kecil ya. Misalnya kita lihat Astra Internasional, ASII malah 0,9, artinya di bawah 1 ya. Artinya hutang Astra Internasional itu tidak terlalu besar dibandingkan modalnya ya. Artinya perusahaan yang sehat ya. Kalau kita ada satu perusahaan yang DER-nya terlalu tinggi itu mengakibatkan tidak sehat ya. Di perusahaannya terlalu banyak hutang. Ya. Ini kita mencari untuk industri yang sama itu mencari perusahaan yang DER-nya tidak terlalu besar ya, sehingga tidak ada resiko mengenai terkait dengan hutang, mungkin beban bunga yang terlalu besar atau cicilannya atau pembayarannya gagal bayar nanti ya itu menjadi menjadi indikasi bahwa hutangnya sudah terlalu besar ya. Nah ini kayak Sido muncul ya, industri Sido, industri jamu dan farmasi Solo Sido ya. Sido muncul ini DER-nya kecil sekali 0,1 ya. Artinya kita lihat misalnya hutangnya hanya 300 miliar ya, 394 miliar, ekuitasnya 3 triliun, nanti sepersepuluhnya kan, artinya 0,1 ya. Dan sangat sehat karena keuntungan daripada Sido sangat besar ya, ROI-nya 23%, ROI-nya juga 25% ya, akibatnya harga sahamnya juga relatif tinggi ya untuk Sido. Ini kita lihat sangat bagus ya pertumbuhan daripada harga saham Sido muncul ya, karena mungkin tidak memiliki banyak hutang, tidak memiliki banyak beban bunga sehingga labanya cukup optimal ya, dan harga sahamnya cukup tinggi nih Sido muncul. Jadi demikian sobat saham syariah ya. Di dalam kita analisis fundamental
kinerja keuangan daripada emiten, kita juga harus melihat DER ya, debt to equity ratio ya. Cari emiten yang memiliki DER relatif rendah sehingga resiko-resiko yang terkait dengan hutang ya, apalagi hutangnya dalam falas ya, dalam mata uang asing bahaya ya. Jadi kalau nanti terjadi fluktuasi kurs ya dan dia tidak ada hedging misalnya, maka dia berpotensi untuk terjadi gagal bayar dan seperti krisis tahun 98 ya. Lalu banyak hutang yang terkait dengan falas ya. Jadi kita harus melihat berapa tingkat hutang yang aman ya dibandingkan dengan modal sendiri ekuitas. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.